Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa IAIAS TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari keseluruhan kata-kata bijak, dari keseluruhan kata-kata motivasi ataupun kata-kata mutiara tentang kesuksesan, dapat kita simpulkan bahwa semua sepakat bahwa tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan yang dicapai dengan hanya berdiam diri. Artinya, setiap kesuksesan, setiap keberhasilan itu dicapai dengan adanya sebuah gerakan, usaha, ataupun tindakan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belakangan kita mengenal beberapa istilah untuk menyebut suatu keadaan bagi seseorang atau untuk menyebut bagi sebuah kaum yang kita kenal dengan istilah kaum rebahan. Kaum rebahan sendiri secara sederhana dapat diartikan adalah ia atau seseorang yang terjebak ke dalam keadaan hanya berbaring, kemudian memegang smartphone ataupun gadget, scroll media sosial, dan lain sebagainya. Memang kalau kita amati ada dua bagian kaum rebahan ini. Yang pertama, kaum rebahan yang produktif, ia menghasilkan karya, menghasilkan usaha. Ada juga kaum rebahan yang memang benar-benar tidak produktif dalam arti tidak menghasilkan apa-apa. Lalu, bisakah kaum rebahan ini mencapai kesuksesan? Jawabannya, kesuksesan adalah milik semua orang yang ia memiliki usaha dan tindakan. Bagi kaum rebahan khususnya dan umumnya bagi kita semua, ada pesan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua, mengingatkan bahwa ada dua kenikmatan yang kata Nabi, manusia cenderung tertipu ataupun terlena akan dua kenikmatan tersebut. Nikmat yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu yang luang ataupun waktu yang lapang. Ini sangat bisa dimengerti oleh kita semua. Ketika seseorang itu sakit, terkhusus kaum rebahan, itu ketika sakit berkumpullah semua impian, tujuan ataupun cita-cita berkutat di dalam pikirannya. Memiliki rencana yang panjang, memiliki rencana yang matang ketika ia dalam keadaan sakit. Lalu ketika kembali pulih, ketika ia sudah sehat, lupa akan rencana tersebut, akan impian-impian tersebut ataupun tujuan-tujuan tersebut, terlena akan nikmat kesehatan yang diingatkan oleh baginda Nabi tadi. Kemudian sama dengan nikmat yang kedua, nikmat waktu yang luang. Ketika waktunya masih panjang, ketika waktunya masih lapang, ia berleha-leha, ia santai saja, ia rebahan saja. Baru setelah waktunya menyempit, setelah waktunya berkurang, ia tersadar, ia terkaget-kaget. Terkejut bahwa waktunya sudah habis, ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 cara atau 3 tips yang bisa dicoba terkhusus bagi kaum rebahan dan umumnya bagi kita semua, untuk mencapai atau menggugah dalam
keadaan tertentu tersebut, salah satunya dalam keadaan kaum rebahan tersebut. Yang pertama, bisa kita coba dengan pesan-pesan motivasi ataupun rencana-rencana yang akan kita tuju itu divisualisasikan. Artinya, pesan-pesan motivasi, pesan-pesan penggugah ataupun rencana-rencana kita ditampilkan dalam bentuk visual. Meskipun cara yang agak purba atau cara yang cenderung lama, tetapi ini sangat efektif. Contohnya, orang yang sedang memiliki tujuan untuk menghafal Al-Quran, maka ditempellah pengingat di dinding ataupun di tempat-tempat ia banyak beraktivitas. Ditempellah dengan tulisan misalkan, sudahkah Anda menghafal hari ini? Maka bisa untuk kaum rebahan, bisa ditulis dengan sudahkah Anda sukses hari ini? Bagi yang ingin memiliki tubuh ideal, bisa ditampilkan pesan sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ini sangat efektif karena menjadi semacam alarm bagi individu tersebut, sehingga ketika melihat pesan tersebut, ia kembali tersadar, ia kembali ingat akan impian dan tujuannya. Yang kedua, setelah tergugah ia akan pesan-pesan tersebut, semangatnya kembali setelah melihat pesan-pesan tersebut. Yang kedua, kemudian ketahui apa yang dimaksud oleh individu tersebut, apa yang dituju oleh individu tersebut, terkhusus untuk kaum rebahan. Ini menjadi penting karena apa? Karena ketika seseorang itu tahu akan tujuannya, tahu akan impiannya, tahu akan rencananya, maka ia akan bisa menilai sejauh mana aktivitas atau gerakan ia itu berhasil atau tidak, produktif atau tidak. Produktif atau tidaknya seseorang itu bisa dinilai dengan ketika ia tahu akan tujuan atau rencananya. Maka ketika ia melakukan sebuah usaha, bisa menentukan, oh ini sudah produktif. Ketika ia melakukan gerakan, oh ini sudah produktif. Yang berbahaya adalah ketika produktivitas dia ditentukan oleh produktivitas orang lain. Sehingga selamanya ia akan merasa tidak produktif. Karena terjebak oleh produktivitas orang lain. Sementara rencana, waktu, dan tujuannya mungkin berbeda dengan orang lain tersebut. Maka yang kedua, ketahui apa yang ia maksud, apa yang ia tuju, dan apa yang ia impikan. Yang ketiga, setelah semangatnya kembali melalui pesan-pesan visual tersebut, kemudian ia tahu akan tujuannya, tahu akan impiannya. Yang ketiga, tentukan skala prioritas yang akan ia tuju. Supaya apa? Supaya ia fokus. Fokus akan satu bidang atau satu kerjaan atau satu aktivitas yang akan ia kerjakan. Tidak melebar kemana-mana. Ketika sedang mengerjakan satu hal, maka ia fokus pada satu hal tersebut. Jangan ketika sedang melakukan aktivitas pada satu hal ini belum selesai, sudah memegang atau mengerjakan aktivitas yang lain, kemudian mengerjakan aktivitas yang lain lagi. Nah, ini ditakutkan akan menghambat tujuan utama dari individu tersebut, terkhusus untuk kaum rebahan. Nah, itulah 3 tips atau 3 cara yang dapat dicoba atau diaplikasikan bagi kaum rebahan agar ia memiliki tindakan, agar ia memiliki semangat untuk melakukan usaha ataupun gerakan. Maka mari, terutama generasi muda, para remaja, terkhusus kaum rebahan, mari kita bangkit dari rebahan, kita ambil atau kita lakukan tindakan untuk mencapai semua impian agar kita tidak menyesal di hari kemudian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.